Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti mata kuliah keperawatan anak. Baiklah, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurse Sylvia Escape Ambiomed karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk mempresentasikan dan menampilkan video edukasi tentang asuhan keperawatan meningitis pada anak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ariska Oktapera. Di sini saya sebagai moderator ataupun yang memimpin jalannya diskusi dan presentasi kita pada hari ini. Kemudian 10 anggota lainnya sebagai penyaji terdiri dari Andar Guswira, Azmaina, Delva Yolanda, Gea Indah Putri, Ines Cynthia, Irina, Sylvia, Nurul Ya'amah, Yuyun Safura, dan Yoga Prilza. Baiklah, adapun yang akan kami bahas hari ini adalah tentang konsep meningitis pada anak dan konsep asuhan keperawatan meningitis pada anak. Kemudian untuk pembagian penyampaian materi, di mana definisi akan disampaikan oleh saudari Sylvia, kemudian klasifikasi akan dijelaskan oleh Gea, etiologi dijelaskan oleh Delva, patofisiologi dijelaskan oleh Yoga, tanda dan gejala atau manifestasi klinis dijelaskan oleh Azmaina, komplikasi dijelaskan oleh Ines Cynthia, penata laksanaan dijelaskan oleh Nurul Ya'amah, pemeriksaan diagnostik dijelaskan oleh Andar Guswira, escape atau asuhan keperawatan di mana pengkajian akan dijelaskan oleh Yuyun Safura, diagnosa dan intervensi pertama akan dijelaskan oleh Irina. Kemudian untuk intervensi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok secara bergantian. Baiklah, untuk itu kami mengajak kepada kakak-kakak dan teman-teman semua untuk kurang lebih 10 menit ke depan memperhatikan dan juga menyaksikan video dari kami. Selamat menyaksikan. Definisi meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meningen, yaitu membran atau selaput yang melapisi otak dan medula spinalis, dapat disebabkan berbagai organisme seperti virus, bakteri ataupun jamur yang menyebar masuk ke dalam darah dan berpindah ke dalam cairan otak. Peradangan pada selaput meningen, cairan cerebrospinal dan spinal column yang menyebabkan infeksi pada sistem saraf pusat. Etiologi. Yang pertama, bakteri. Bakteri merupakan penyebab tersering terjadinya meningitis. Adapun beberapa bakteri yang secara umum diketahui dapat menyebabkan meningitis yaitu Haemophilus influenza, Neisseria meningitis atau meningokokal, Diplococcus pneumoniae atau pneumococca, Streptococcus grup A, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella proteus, dan Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua, meningitis virus. Meningitis virus yaitu infeksi pada meningen seperti cenderung jinak dan bisa sembuh sendiri. Virus biasanya bereplikasi sendiri di tempat terjadinya infeksi awal, misalnya sistem nasofaring dan saluran cerna. Kemudian menyebar ke sistem saraf pusat melalui sistem vaskuler, yaitu virus Stachoplasma gondii dan Rickettsia. Yang ketiga, faktor predisposisi, yaitu di mana jenis kelamin laki-laki lebih sering terjadi daripada wanita. Yang keempat, faktor maternal, yaitu ruptur membran fetal dan infeksi maternal pada minggu terakhir kehamilan. Yang kelima, faktor imunologi, yaitu defisiensi mekanisme imun, defisiensi imunoglobulin, dan anak yang dapat obat imunosupresi. Lalu yang terakhir, anak dengan kelainan sistem saraf pusat dan pembedahan injuri yang berhubungan dengan sistem pensyarafan.
Patofisiologinya, meningitis terjadi akibat masuknya bakteri ke ruang subarachnoid, baik melalui penyebaran secara hematogen, perluasan langsung dari fokus yang berdekatan, atau sebagai akibat terjadi kerusakan sawar anatomik normal secara kongenital, traumatik, atau pembedahan. Bahan-bahan toksik bakteri akan menimbulkan reaksi radang berupa kemerahan berlebih atau hiperemi dari pembuluh darah selaput otak disertai infiltrasi sel-sel radang dan pembentukan eksudat. Perubahan ini terjadi pada infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae dan H. influenza. Dapat terjadi pembengkakan jaringan otak, hidrosefalus, dan infark pada jaringan otak. Efek peradangan akan menyebabkan peningkatan cairan cerebrospinalis dan dapat menyebabkan obstruksi, dan selanjutnya terjadi hidrosefalus dan peningkatan TIK. Efek patologi dari peradangan tersebut adalah hiperemi pada meningen, edem, dan eksudat, yang semuanya menyebabkan peningkatan intrakranial. Manifestasi klinis pada meningitis. Pertama, manifestasi klinis pada anak dan remaja. Awitan biasanya tiba-tiba, demam, menggigil, sakit kepala, muntah, perubahan pada sensorium, kejang seringkali merupakan tanda-tanda awal. Peka rangsang, agitasi, dapat terjadi fotofobia, delirium, halusinasi, perilaku agresif atau maniak, mengantuk. Kekakuan nukal dapat berlanjut menjadi opistotonus, tanda Kernig dan Brandzinski positif, hiperaktif tetapi respon refleks bervariasi. Tanda dan gejala bersifat khas untuk setiap organisme, ruam petekial atau purpurik, infeksi meningokokal, terutama bila berhubungan dengan status seperti shock, keterlibatan sendi, infeksi meningokokal, dan H. influenza, drain telinga kronis, meningitis pneumokokal. Manifestasi klinis pada bayi dan anak kecil. Gambaran klasik jarang terlihat pada anak antara usia 3 bulan hingga 2 tahun, seperti muntah, peka rangsangan yang nyata, sering kejang, fontanel menonjol, kaku kudu, dapat terjadi, dapat juga tidak. Tanda Brandzinski dan Kernig bersifat tidak membantu dalam diagnosa, sulit untuk dimunculkan dan dievaluasi dalam kelompok usia. Empyema subdural atau infeksi Haemophilus influenza. Selanjutnya, manifestasi pada neonatus. Tanda-tanda spesifik secara khusus sulit untuk didiagnosa. Manifestasi tidak jelas dan tidak spesifik. Baik pada saat lahir tetapi mulai terlihat menyedihkan dan berperilaku buruk dalam beberapa hari, menolak untuk makan, kemampuan menghisap buruk, muntah atau diare, tonus buruk, kurang gerakan, menangis buruk, fontanel penuh, tegang, dan menonjol dapat terlihat pada akhir perjalanan penyakit. Leher biasanya lemas. Tanda-tanda non-spesifik yang mungkin terjadi pada neonatus. Hipotermia atau demam tergantung pada maturitas bayi. Ikterik, peka rangsang, mengantuk, kejang, ketidakteraturan pernapasan atau apnu. Sianosis, penurunan berat badan. Klasifikasi meningitis. Pertama ada meningitis bakterial atau purulenta atau septik. Meningitis bakterial merupakan karakteristik inflamasi pada seluruh meningen, di mana organisme masuk ke dalam ruang arachnoid dan subarachnoid. Meningitis bakterial merupakan kondisi emergensi neurologi dengan angka kematian sekitar 25% menurut Ignatius dan Rockman tahun 2006. Kedua ada meningitis virus. Meningitis virus biasanya disebabkan meningitis aseptik, sering terjadi akibat lanjutan dari bermacam-macam penyakit akibat virus, meliputi ada measles, mumps, ada herpes simplex, dan herpes zoster. Itu menurut Wilson tahun 1990. Yang ketiga ada meningitis jamur. Itu infeksi jamur dan parasit pada susunan saraf pusat, merupakan penyakit oportunistik yang pada beberapa keadaan tidak
terdiagnosa sehingga penanganannya juga sulit. Pemeriksaan 1. Analisis CSF 2. Glukosa serum 3. LDH serum 4. Sel darah putih 5. Elektrolit darah 6. ESR atau LED 7. Kultur darah hidung, tenggorokan, dan urin 8. MRI dan CT scan 9. Ronsen dada, kepala, dan sinus. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan komplikasi meningitis terdiri dari 11 komplikasi. 1. Hidrosepalus obstruktif 2. Meningococcal septicemia atau mengosemia 3. Sindrom Mottevil-Friedrichsen atau septic shock dish perdarahan adrenal bilateral 4. CIASH atau sindrom inappropriate antidiuretic hormone 5. Efusi subdural 6. Kejang 7. Edema dan herniasi cerebral 8. Cerebral palsy 9. Gangguan mental 10. Gangguan belajar 11. Attention deficit disorder. Penata laksanaan medis. Yang pertama ada antibiotik sesuai jenis agen penyebab. Yang kedua ada steroid untuk mengatasi inflamasi. Yang ketiga ada antiviretik untuk mengatasi demam. Yang keempat ada antikonvulsan untuk mencegah kejang. Yang kelima ada neuroprotektor untuk menyelamatkan sel-sel otak yang masih bisa dipertahankan. Yang keenam ada pembedahan seperti dilakukan ventricle periton. Yang ketujuh ada pemberian cairan intravena. Pilihan awal yang bersifat isotonik seperti asering atau ringer laktat dengan dosis yang dipertimbangkan. 8. Pemberian diazepam apabila anak mengalami kejang. Kemudian penempatan pada ruangan yang minimal akan rangsangan dan juga melakukan pembebasan jalan napas dengan menghisap lendir melalui suction. Asuhan keperawatan meningitis, pengkajian 1. Biodata klien 2. Riwayat kesehatan yang lalu A. Apakah pernah menderita ISPA atau TBC? B. Apakah pernah jatuh atau trauma kepala? C. Pernahkah dioperasi di daerah kepala? 3. Riwayat kesehatan sekarang. A. Aktivitas. Gejalanya seperti perasaan yang tidak enak, tandanya ataksia, kelumpuhan, gerakan involunter. B. Sirkulasi, gejalanya seperti adanya riwayat kardiopatologi, endokarditis, dan juga PJK. Tandanya seperti tekanan darah yang meningkat, nadi menurun, dan juga tekanan nadi berat, takikardi, dan distritma. C. Eliminasi, tandanya seperti inkontinensia atau retensi. D. Makanan atau cairan, gejalanya seperti kehilangan nafsu makan, sulit menelan. Tandanya seperti anoreksia, muntah, turgor kulit yang jelek, dan juga membran mukosa yang kering. E. Higien, tandanya seperti ketergantungan terhadap semua kebutuhan perawatan diri. F. Persarapan, gejalanya seperti sakit kepala, paresthesia, terasa kaku pada persarapan yang terkena, kehilangan sensasi, hiperleksia, kejang, diplopia, fotofobia, ketulian, dan halusinasi penciuman. Tandanya seperti letargi sampai kebingungan berat hingga koma. Delusi dan halusinasi, kehilangan memori, apasia, anisokor, dan nistagmus. G. Nyeri, gejalanya seperti sakit kepala, berdenyut, hebat, dan frontal. Tandanya seperti gelisah dan juga meringis. H. Pernapasan, gejalanya seperti riwayat infeksi sinus dan paru. Tandanya peningkatan kerja napas. 1. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan meningkatnya tekanan intrakarnial, ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi. 2. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan kelemahan otot pernapasan. 3. Risiko jatuh atau injuri berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran, disorientasi, kejang gelisah. 4. Hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan, kehilangan cairan yang abnormal. 5.
hipopolemi berhubungan dengan ketidakadekuatan sekresi hormon antidiuretik. 6. Defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan, ketidakmampuan menelan makanan, ketidakmampuan mencerna makanan. Intervensi dengan diagnosa gangguan pertukaran gas berhubungan dengan meningkatnya tekanan intrakranial, ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi, di mana luaran utama adalah pertukaran gas, dan setelah kita melakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, gangguan pertukaran gas pada kalian dapat teratasi dengan tingkat kesadaran meningkat, dyspnea menurun, bunyi napas tambahan menurun, takikardi cukup menurun, pusing menurun. Dan intervensi yang kita berikan adalah terapi oksigen. Kita observasi aliran oksigen, efektivitas terapi oksigen, tanda-tanda hipoventilasi dan tanda dan gejala toksikasi oksigen, serta tingkat kecemasan akibat terapi oksigen. Kemudian terapeutik, bersihkan sekret pada mulut, hidung, dan trakea jika perlu, pertahankan kepetenan jalan napas, siap dan atur peralatan pemberian oksigen. Kemudian diagnosa selanjutnya adalah diagnosa bersihan jalan napas yang tidak efektif berhubungan dengan kelemahan otot pernapasan, ketidakmampuan untuk batuk, penurunan kesadaran dan disfungsi neuromuskuler. Dengan luaran utama bersihan jalan napas, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan kebersihan jalan napas pada klien dapat diatasi. Kemudian intervensi yang kita berikan adalah manajemen ventilasi mekanik, di mana kita observasi periksa indikasi ventilator mekanik, efek ventilator terhadap saturasi oksigen, kriteria perlunya penyepian ventilator, efek negatif ventilator, gejala peningkatan pernapasan, kemudian kondisi yang meningkatkan konsumsi oksigen, dan monitor gangguan mukosa oral nasal. Kemudian diagnosa ketiga adalah risiko jatuh atau injury berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran, disorientasi, kejang, dan gelisah, dengan luaran utama tingkat jatuh. Dengan setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan masalah tingkat resiko jatuh pada klien dapat diatasi. Kemudian intervensi yang kita berikan, pertama kita observasi kebutuhan keselamatan, kemudian monitor perubahan status keselamatan lingkungan. Terapi yang kita berikan, hilangkan bahaya keselamatan lingkungan, modifikasi lingkungan, sediakan alat bantu keamanan, gunakan perangkat pelindung, hubung pihak berwenang sesuai fasilitas relokasi, dan lakukan program screening bahaya lingkungan. Kemudian edukasi ajarkan individu, keluarga, dan kelompok. Kemudian diagnosa selanjutnya adalah hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan, kehilangan cairan yang abnormal, dengan luaran utama status cairan, dan setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan masalah tingkat infeksi pada klien dapat diatasi. Kemudian intervensi yang kita berikan adalah periksa tanda dan gejala hipovolemia, kemudian monitor intake dan output cairan, terapeutik, hitung kebutuhan cairan, berikan posisi modified Tredelan Bank, kemudian berikan asupan cairan oral. Kemudian edukasi, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral dan hindari perubahan posisi mendadak. Kemudian kolaborasikan pemberian cairan intravena, pemberian intravena isotonik dan hipotonik. Untuk diagnosa selanjutnya, hipervolemia berhubungan dengan tidak adekuatnya sekresi hormon antidiuretik, di mana luaran utamanya adalah keseimbangan cairan, dan diharapkan setelah diberikan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan masalah keseimbangan cairan pada klien dapat diatasi, di mana intervensi yang kita berikan adalah manajemen hipervolemia. Kita observasi tanda dan gejala hipervolemia, penyebab hipervolemia, intake dan output cairan, tanda hemokonsentrasi, tanda peningkatan tekanan onkotik plasma, kecepatan impuls secara ketat, dan efek samping diuretik. Terapeutik yang kita berikan, timbang berat badan setiap hari, batasi asupan cairan dan garam, tinggi kepala tempat tidur 30-40 derajat, dan kolaborasi pemberian diuretik pengganti kehilangan kalium akibat diuretik. Kemudian diagnosa terakhir adalah defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan, ketidakmampuan menelan makan, ketidakmampuan mencerna makan, dengan luaran utama status nutrisi, dan setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan masalah ketidakseimbangan pada klien dapat diatasi.
Kemudian intervensi yang kita berikan adalah memanajemen nutrisi dengan observasi, identifikasi status nutrisi, alergi dan intoleransi makanan, makanan yang disukai, kebutuhan kalori jenis nutrien, perlunya penggunaan selang NGT, asupan makanan, monitor BB, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Treatment yang kita berikan, lakukan oral hygiene jika perlu, sajikan makanan secara menarik, berikan makanan tinggi serat kalori, anjurkan posisi duduk dan pemberian medikasi.